Baik, bismillah. Mohon izin Pak Lurah. Ya. Ini kami, saya Maliki dan beliau Ibu Eva adalah salah satu dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara yang di sini berterima kasih atas kehadiran Pak Lurah sudah hadir di tempat kami untuk kemudian kami izin bertanya secara langsung tentang aset yang ada di Yayasan As-Sofa, dan kami nanti mohon tanggapannya seperti apa kira-kira menurut Pak Lurah, dan juga nanti di akhir boleh disampaikan saran-sarannya supaya nanti kita berharap lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini langsung saya tanyakan Pak Lurah ya. Ini yang pertama, menurut Pak Lurah kira-kira modal manusia yang ada di yayasan kami seperti apa pandangannya? Ya, alhamdulillah kalau menurut kami manusianya ini kayaknya berjiwa iman dan takwa pada dewan gurunya sekaligus sama siswa-siswinya. Mudah-mudahan anak-anak didik ini bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kemudian yang kedua tentang modal sosial. Modal sosial menurut Pak Lurah yang diamati di yayasan kami seperti apa, Pak? Alhamdulillah modal sosialnya ini yang saya amati, artinya anak-anak ini bisa guyup rukun gitu. Untuk kegiatan sosial yang yayasan pernah lakukan, menurut Pak Lurah kira-kira pernah nggak dirasakan oleh warga gitu? Ya, alhamdulillah banyak warga masyarakat yang merasa atau menikmati dari pendidikan Insan Robani. Alhamdulillah. Boleh disebutkan salah satunya, Pak? Salah satunya ada ponakan saya itu termasuk tamatan dari Insan Robani. Dua-duanya alumni. Sudah kontribusi dalam pembentukan ya. Yang berikutnya modal fisik. Menurut Pak Lurah kira-kira kalau di yayasan kami modal fisiknya seperti apa? Gedung itu maksudnya. Oh, alhamdulillah gedung ini sudah sarana prasarana sudah cukup memadai ini. Kalau dari perhatian ini dari pantauan kami sudah cukup lumayan ini. Ya, karena namanya ini swasta ya, biasanya berguyur lah, tapi ini saya perhatikan sudah cukup bagus. Kemudian kalau untuk modal lingkungan ini berarti sekitarannya termasuk letak zona kita strategis atau tidaknya? Alhamdulillah ini kalau modal lingkungan ini sangat strategis. Apalagi ini luas halaman yang termasuk luas dan strategis ini karena udah deket lingkungan ya, arena stadion, apalagi ini juga cukup luas kalau lokasinya. Dan berikutnya ke ini modal finansial atau modal keuangan. Kalau menurut Pak Lurah tanggapannya untuk yayasan kami seperti apa? Kalau modal keuangan ya kami belum memahami ya. Insya Allah nggak masalah keuangan ini ya bisa terkendali lah ya. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan masalah keuangan ini. Mudah-mudahan bisa dinikmati ya, Pak. Ya. Karena termasuk kalau keuangan ini kami sensitif. Mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kalau untuk modal keuangan ini lah di tempat kami beragam ya, maksudnya ada yang dari pemerintah menggunakan dana bos, ada juga dan gajinya juga mungkin ini honornya ini mungkin ya bertahap juga ya, nggak sama ya. Ya mungkin tingkatan gitu, ada tingkatan. Dan juga dari masyarakat ya, SPP dan daftar ulang. Kita lanjut lagi, ada 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Yang berikutnya modal politik ini kita menurut Pak Lurah yayasan ini
pernah nggak bergandengan tangan sama kesehatan, TNI, Polri, terus kelurahan, terus pendidikan gitu? Alhamdulillah kalau masalah modal politik ini waktu itu udah bergabung ya sama yang tapi SD ya, bukan SMP. Tapi termasuk ya satu yayasan, apa beda? Satu yayasan. Satu yayasan. Nah itu kalau masalah ini kayaknya ya bergabung dan dengan kesehatan. Iya, Kesehatan, puskesmas, Terus bahwa saya waktu juga menghadiri Kegiatan. kegiatan sikat gigi. sikat gigi itu, apa gigi apa itu, gigi sedunia apa gitu ya. Se-Indonesia kemarin. Se-Indonesia. Rekor muri kemarin. Rekor muri. Ya, alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan terakhir nih, Pak, tentang modal agama dan budaya yang ada di tempat kami. Ya, alhamdulillah modal agamanya ini cukup bagus, cukup baik. Karena anak-anak didik ini saya perhatikan ya, saya belum pernah dengar yang namanya anak ini apa dengar yang di luar itu kabar-kabar yang buruk, yang nggak enak kita dengar. Jadi masalah keagamaan ini cukup baik, alhamdulillah. Kalau dari beberapa ini pertanyaan sudah selesai, Pak Lurah. Dari beberapa 7 model tadi yang kami tanyakan, menurut Pak Lurah secara global nih apa yang perlu kami perbaiki di yayasan sehingga berharap nanti kami bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, kami mohon kepada Bapak Kepala SMPT, ya kiranya mungkin ada yang tempat-tempat yang gedung-gedung yang kurang apa ya, fasilitasnya kurang bagus, ya mohon untuk kiranya untuk diperbaiki. Karena kalau memang yang lainnya kayaknya sudah cukup baik dari segi keuangan dan fasilitasnya alhamdulillah sudah cukup memadai. Baik. Assalamualaikum Pak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, kita hari ini akan ada sesi tanya jawab ini Pak Ferdi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini menggambarkan SMPT Salobani. Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan hal yang sama, sudah kami lakukan dengan tokoh masyarakat ya, Pak Lurah yang sudah kami tanya. Nah, sekarang saya mengambil unsur dari guru. Nah, ini Pak Ferdi akan memintai jawabannya terkait kondisi sekolah yang ada di tempat kita. Nah, ada 7 aset yang nanti akan disampaikan Pak Ferdi. Di sini yang pertama adalah manusia. Kira-kira untuk Pak Ferdi modal manusia yang ada di SMPT seperti apa? Manusia ini yang dimaksud ini tenaga pendidik, Soal manusia yang maksudnya tenaga pendidik yang ada di SMP Besar Nurani ini sudah baik. Kualitas tenaga pendidik di sini sudah ada proses satu, karena ada beberapa yang sudah profesi ini ada di dalam ini di dalam biar nggak kena kipas angin. Jadi kemudian untuk bagian karyawan juga sudah cukup baik. Terus siswanya juga sudah dalam baik ya, termasuk siswa juga ya, yang termasuk siswa-siswanya berarti secara garis besar baik ya Pak ya. Kalau nanti ada hal-hal yang sekiranya tidak baik juga tidak apa disampaikan. Kemudian yang kedua, modal sosial ini berkaitan dengan masyarakat, dengan orang tua. Nah, kalau menurut Pak Ferdi SMPT bagaimana? Kalau di SMP Salobani ini sudah baik ya untuk hubungan masyarakat. Seperti kemarin sempat ada Pak Lurah ya yang di sini melaksanakan memimpin atau membina upacara di sekolah. Kemudian ada tokoh-tokoh lain yang sering kita jalin bersama, baik dari RT atau lingkungan setempat.
Kemudian terkait dengan orang tua ini yang kedua, insya Allah kami selaku guru terus tenaga pendidik di sekolah ini, insya Allah hubungan orang tua juga sudah cukup baik. Ya. Terus kita sering melakukan kegiatan fisik, Pak. Kita ada kegiatan yang namanya fisik. Jadi kita menjalin komunikasi yang intens terhadap orang tua terkait perkembangan anak, kemudian terkait program-program sekolah. Itu sih Pak, kalau dari sosial ya, sosial yang ada di sekolah. Baik. Nah, jadi sudah diungkapkan beberapa kondisi real yang ada di sekolah ya, tentang sosial. Kemudian berikutnya politik, Pak. Model politik yang ada di SMP itu menurut Pak Ferdi, politik itu terkait stakeholder ya, bisa pihak Puskes, kepolisian, TNI, Polri, ataupun dinas terkait. Menurut Pak Ferdi, Kalau untuk hubungan ke pihak dinas itu sering ya kami sedang melakukan komunikasi sana terkait dengan jenis terkait yang dari Puskesmas kemarin sudah sempat melakukan yang namanya survei di sini ya, dan begitu juga kita ketika kita ada kegiatan itu semua. Kemudian dengan instansi yang lain ketika kita membutuhkan seperti kegiatan-kegiatan MPRS kemarin juga kita sempat mengundang dan melihat ini kepolisian melibatkan diri terus Pak. ya, masuk ke berikutnya tentang agama, modal agama. Modal agama menurut Pak Ferdi yang ada di IT di Sarobani bagaimana? Kalau di SMP IT Sarobani ini kan sudah jelas ya, kalau misalkan di Sarobani itu misal Islam terpadu gitu ya, jadi tergabung dalam jaringan itu ya, jaringan sekolah Islam Indonesia. Jadi untuk agama insya Allah di sekolah ini sudah bagus ya, maksudnya dari awal sudah dimulai dengan proses majelis pagi itu jelas itu sudah keamanan sampai akhir pun tetap semuanya dilibatkan dengan agama. Jadi untuk agama insya Allah ada. Artinya untuk pengakuan memang sudah di jalannya ya, sudah di relnya ya. Kemudian berikutnya modal fisik. Modal fisik ini berkaitan tentang sarana prasarana yang ada di sekolah. Pak Ferdi, Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah cukup sih Pak. Kalau dibilang ya sudah lengkap di sekolah ini. Kelas ada kelas berapa? Kelas ada kamar mandi, terus AC, segala macam sudah cukup untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Dilengkapi juga dengan tempat ibadah juga ada. Terus tempat olahraga kita punya juga UKS, ruang BK dan sebagainya, dan sudah lengkap insya Allah untuk sarana dan prasarana di sekolah ini. Dilanjutkan ke berikutnya tadi tentang modal lingkungan. Modal lingkungan ini termasuk tentang kondisi halaman yang ada di sekolah, bagaimana halamannya, bagaimana lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah ini dimaksud adalah apakah dia asri atau tidak, hijau atau tidak, namanya. Menurut Pak Ferdi, Kalau lingkungan sekolah di sekolah SMP Sarobani ini sudah bagus. Sudah kita punya taman di depan. Kita punya taman itu khusus biasanya untuk menunggu wali jemput, kemudian untuk tempat beristirahat anak itu sudah sangat membantu untuk taman sudah asri, banyak pohonan juga. Kemudian jauh dari kebisingan Pak, yang jelas di sekolah kita ini jauh dari kebisingan. Jadi lalu lalang terlalu sering terdengar. Insyaallah untuk lingkungan di sekolah kita ini sudah lumayan baik. yang terakhir Pak Ferdi, tentang finansial, tentang keuangan. Keuangan ini biasanya hal yang sensitif ya. Kalau untuk Pak Ferdi bagaimana kondisi tentang modal finansial yang ada di sekolah yang ada di SMP? Kalau finansial ya di SMP Sarobani ini berasal dari iuran dari orang tua. Ya,
ya tanpa dari bos ya, kepada bos. Jadi murni dari situ, dari orang tua. Tidak orang tuanya langsung ke SPP ya. Tapi sejauh ini masih terkondisikan ya. Insya Allah aman. Insya Allah terkondisikan. Baik, terima kasih Pak Ferdi Ya, sudah sama-sama, Pak. menyampaikan kondisi real yang ada di SMP Bali. Ini dari usul dulu ya. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi hal koreksi atau hal yang evaluasi bagi sekolah, sehingga berharap dari satu fase ke fase berikutnya, dari tahun satu tahun berikutnya akan lebih baik. Terima kasih Pak Ferdi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda berdua sudah menyempatkan waktu untuk bisa berada di sini untuk nanti kami Ustaz akan bertanya-tanya tentang aset sekolah ya, karena di sini ada hal yang perlu diungkapkan oleh bukan hanya guru tapi juga murid. Jadi ada tokoh kemarin sudah, guru sudah, kemudian ini waktunya adalah ke murid. Nah saat ini sudah ada dua siswa di depan Ustaz. Nanti ceritakan kondisi yang ada di sekolah kita bagaimana ya. Yang pertama adalah tentang modal manusia. Nah menurut kalian berdua, atau boleh jawab salah satu, kira-kira modal manusia yang ada di sekolah kita seperti apa? Ya, silakan. Baik. Dulu juga lebih detail gitu. Iya, lebih detail ya. Kalau Kalau bisa buat murid-murid, kalau murid-muridnya teman-teman kalian? karena ada yang suka membantah itu jadi saya yang guru ini suka sabar Ada teman? Kedua, modal sosial. Kalau modal sosialnya bagaimana? Modal sosial itu sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan orang tua. Bagaimana hubungan sekolah ini dengan komunikasi dengan orang tua, bagaimana? Gitu. Salah satu contoh baik itu apa? Nah, itu salah satu buktinya ya. Kemudian modal politik nih. Modal politik ini termasuk di dalamnya adalah sekolah kerjasama sama dinas pendidikan. Menurut kalian bagaimana? Dengan hubungan itu kira-kira terjalin nggak dengan pendidikan, dengan kesehatan? Terjadi. Salah satu buktinya yang kalian tahu? Kemarin ada pemeriksaan dari puskesmas. Oh, pemeriksaan berkala ya. Termasuk kena periksa juga atau enggak? Yang kelas tinggi ya. Selanjutnya adalah modal agama. Nah, bagaimana kondisi keagamaan yang ada di sekolah kita? Sangat ketat ya. Salah satunya adalah tentang ibadah ya, ibadah majelis pagi, baik-baik. Lanjutkan tentang fisik nih. Kira-kira modal sarana prasarana yang ada di sekolah kita seperti apa? Ustaz dari segi duduk ruangan kelasnya nyaman. Tempat duduk, ruang kelas nyaman karena memang sudah ada AC ya. AC. Tempat gurunya aja belum ber-AC. Lebih mengutamakan kepada ruang belajar. Berikutnya modal lingkungan nih. Kalau menurut kalian bagaimana kondisi depan sekolah, taman? Apakah ada tamannya? Kalau tamannya sih masih agak kotor. Ya. Dan masih banyak siswa yang sama sembarangan. Beri di barang-barang sering tempat kelas juga sudah dikasih kursi Ya. Nah, ini berarti nanti PR kita bersama untuk bisa mengajak teman-temannya untuk peduli sama lingkungan ya. Karena kalau kita biarkan itu bahaya ya. Yang menyebabkan salah satu banjir itu karena sampah bisa jadi, kan dia nggak mengalir dengan lancar. Kan belum lama kemarin banjir ya. Terakhir ke modal finansial. Modal finansial ini modal keuangan sekolah. Menurut kalian yang kalian tahu seperti apa modal? Biar SPP SPP ya. Ya memang sekolah kita salah satunya adalah SPP yang dari kalian itu yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah ya.
karena sekolah kita juga tidak menerima bantuan operasional sekolah bos, ini hanya SPP. Baik, terima kasih sudah menyampaikan informasi yang sudah kalian tahu tentang aset sekolah. Semoga apa yang sudah disampaikan ini menjadi penilaian tersendiri bagi sekolah dan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.